Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan di hari Senin siang hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan, yang menceritakan tentang kisah temannya sendiri yang berprofesi sebagai satpam. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam sob, cerita yang akan aku tulis di bawah ini kisahnya singkat saja. Gak ada konflik yang berarti ataupun yang sifatnya bertele-tele. Murni hanya nyeritain pengalaman horor seseorang. Nama tokoh yang bersangkutan akan aku samarkan untuk kenyamanan bersama. Namun, sebelum kita mulai, mari kita ramein treatnya. Gue tinggal ya bro, pamitku pada Yono. Ya, hati-hati di jalan ye. Perasaan gua gak enak nih, katanya sambil cengar-cengir. Nih malam kan malam Jumat. Ah, kutil babi lo, pakai nakutin gue segala, sergahku. Yono terkekeh ngeledek. Mesin motor Supra yang kugunakan berbunyi menderu. Lalu ku kendarai keluar dari kantor tempatku bekerja sebagai satpam di sana. Duluan bro, seruku. Ya dah, saut Yono. Awan hitam yang tebal menggantung di langit. Sesekali kilat menyambar disusul bunyi gemuruh guntur dari atas sana. Sepertinya hujan akan segera turun. Kalau aku nggak buru-buru, bisa-bisa aku bakal kehujanan di jalan. Walaupun waktu hampir menuju tengah malam, jalan raya yang kulintasi masih terbilang ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Demi mempersingkat jarak tempuh, aku memilih untuk melewati satu jalan pintas yang menghubungkan antara kelurahan. Sebenarnya aku jarang sekali lewat jalur ini ketika pulang malam. Namun, berhubung aku khawatir terkena hujan dan ingin segera sampai, jadi aku memilih jalur ini karena akses menuju rumah akan lebih dekat. Waktu masuk ke dalam jalannya, tak kuduga kalau suasananya bakal sepi dan sunyi seperti sekarang. Tak ada seorang pun yang melintas selain diriku. Ya maklum sih, pada jam segini dan disertai gerimis, yang bikin adem emang enaknya ngedekem aja di rumah. Aku udah ngebayangin akan santai sambil nonton TV, ditemani segelas kopi pas sampai di rumah nanti. Sementara gerimis yang turun mulai agak menderas. Badanku jadi kuyup dengan air hujan saat memasuki bagian pertengahan jalan. Rumah-rumah penduduk yang tak begitu banyak pada gelap. Penerangan yang ada di pinggir kurang memadai. Ini tidak memudahkanku melihat kondisi jalan, apalagi jalannya yang tak begitu mulus. Di tengah-tengah konsentrasiku berkendara, tiba-tiba saja seberkas kilat menyambar langit dengan begitu dahsyatnya. Dar! Ya tentu saja aku kaget.
Tapi kaget tadi sekarang menjadi panik gara-gara kilatan petir barusan. Lampu-lampu yang ada di pinggir jalan langsung padam seketika. Gelap lalu menyergap. Konsentrasiku jadi buyar. Mungkin karena berjalan terlalu ke tepi, tahu-tahu ban motorku melintasi gundukan pasir yang teronggok di pinggir. Ya, otomatis motorku pun tumbang dan aku jatuh terjengkang. Anjing, makiku. Tidak ada seorang pun yang datang menolong. Aku jadi jengkel sendiri. Mana hujannya gak berhenti-berhenti. Ah, sialan. Untungnya lampu cepat menyala. Ku perhatikan sekeliling dan baru sadar bahwa diriku berada di depan suatu lapangan futsal yang kosong. Yang ku ketahui, lapangan futsal ini memang sudah lama dinonaktifkan karena imbas dari sepinya pelanggan. Mungkin karena letak lokasinya yang terlalu terpencil, ataupun kurang promosi sampai-sampai lapangan yang terbilang baru ini terpaksa harus ditutup. Kulihat penerangan di dalamnya pun terpasang seadanya. Cuma ada bohlam kecil yang tergantung di sudut lapangan. Selebihnya ya gelap gulita. Diperhatikan lama-lama kok ternyata agak serem ya. Aku gak mau buang-buang waktu di sini. Cepat-cepat kudirikan motorku yang tadi tumbang dan langsung menstarternya. Namun, motor terkutuk ini malah gak mau hidup. Mesinnya ngadat. Setiap kali ku coba tetap saja gak ada tanda-tanda ia bakalan menyala. Mampus, motorku mogok. Ini aneh banget, curigaku. Padahal motor itu baru beberapa hari yang lalu diservis, dan businya pun yang awet punya. Gak mungkin sekali hanya jatuh sedikit bisa langsung merusaknya kan? Mendadak telingaku menangkap suara-suara aneh dari arah dalam lapangan. Bunyinya riuh rendah, sedikit bercampur dengan suara gerimis yang menerpa atapnya. Seolah-olah ada orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Dan dari tipe yang kudengar, maksudnya tipe suara yang kudengar, seperti ada orang yang bermain futsal. Aku terdiam, fokus pada suara-suara ganjil yang terdengar jelas itu. Logikanya, dalam kondisi lapangan yang serba gelap gulita, apalagi ini tengah malam buta, orang mana sih yang mau main futsal di situ? Kecuali kalau dia bukan manusia. Pelan-pelan, agak takut, kutolehkan kepalaku ke arah lapangan. Tengkukku langsung merinding. Jantungku memompa lebih cepat. Aku melihat sesuatu di sana. Di dalam sana kulihat beberapa bayangan hitam bergerak mondar-mandir mengitari lapangan. Lampu kecil di pojokan memang gak cukup untuk menerangi secara keseluruhan. Namun, masih bisa kusaksikan jika bayangan-bayangan berbentuk siluet manusia memang seperti tengah bermain futsal. Aku jadi teringat dengan cerita orang-orang yang pernah menyebut kalau daerah ini memang dulunya terkenal angker. Tanah lokasi berdirinya lapangan ini pun aslinya tanah yang bermasalah. Gosipnya, pernah ditemukan mayat tak dikenal sewaktu tempat ini masih berupa hutan. Aku jadi merinding. Profesiku
emang di dalam bidang pengamanan. Tapi kalau urusan gaib semacam ini, ya terus terang saja aku nggak berani. Jujur aku ini penakut. Mulutku komat kamit membaca berbagai macam doa yang kuhafal. Dari doa mau makan sampai doa mau bersetubuh. Bacanya pun asal-asalan. Berkali-kali ku injak pedal starter motor agar mau menyala. Hasilnya tetap saja nihil. Ah, sial. Rutuku lagi. Saat aku udah berniat untuk meninggalkan motor di situ dan kabur berjalan kaki, suara-suara tadi mendadak tidak terdengar lagi. Senyap dan hening begitu saja. Hah? Kok jadi sepi? Gumamku. Lalu aku menengok lagi ke dalam lapangan. Aku terlonjak kaget sekali. Bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia tadi sekarang berdiri diam di tempat. Ngerinya, pandangan mereka seperti tengah tertuju padaku. Rasa panik menghantui ketika mereka berjalan beriringan menuju arah luar lapangan. Langkah mereka pelan dan dari gerak-gerik mereka, aku tahu mereka hendak menghampiriku. Dengkulku gemetaran. Peluh dingin mengucur di tubuh dicampur dengan air hujan. Aku menggigil ketakutan. Sosok-sosok hitam itu semakin maju mendekat. Dan gak terasa, ternyata aku ngompol di celana. "Mak," rangku kecil memanggil ibuku. Di detik-detik paling menegangkan itulah, sekonyong-konyong muncul seseorang yang menepuk tangannya ke pundakku kuat-kuat. "Allahu Akbar!" Pekiku kaget. Jantung ini nyaris aja copot. Sekarang di depanku berdiri seorang bapak-bapak. Ia melihat diriku dengan muka heran. "Kenapa melamun, Mas?" tanya dia. Aku gak langsung ngejawab, tapi mengatur nafas dulu akibat syok barusan. Ku perhatikan baik-baik tampang si bapak ini. Sebaliknya, ia pun masih kelihatan bingung dengan kelakuanku. Lalu aku beralih ke tempat sekumpulan bayangan hitam tadi muncul di lapangan. Ternyata mereka udah gak ada, lenyap. Aku menghela nafas lega. "Jangan bengong di sini, Mas. Gak baik. Tempat ini angker," tukas si bapak. Postur badannya gempal dan kumisnya rada tebal. Ia mengenakan mantel hujan berwarna biru gelap. Syukur deh. Untung aja bapak keburu dateng. Kalau enggak, bisa-bisa saya mati berdiri, Pak, kataku hampir aja nangis. Ingin rasanya ku peluk si bapak sebagai ungkapan terima kasih. Namun aku urungkan. Khawatirnya jika ia salah paham, kemungkinan aku bisa digampar. Akhirnya ku ceritakanlah semua peristiwa aneh yang baru saja aku alami. Ekspresi muka si bapak kelihatan antara percaya dan tidak. Kemudian dia berkata, "Ya udah, coba sekarang Mas starter lagi motornya. Kalau masih nggak nyala, biar saya bantu dorong sampai ke rumah." Setelah lelah mencoba, hasilnya tetap saja sama. "Yuk cepetan Mas, saya dorong aja," suruh si bapak nggak sabar. Aku cuma bisa pasrah dengan keadaan. "Nggih Pak, makasih ya sebelumnya," ucapku lemas.
Maaf sudah merepotkan." Si bapak yang baik hati itu tersenyum ramah. "Alah, nggak masalah mas. Kebetulan pulangnya satu arah kok sama saya," jawabnya. Derai gerimis semakin membasahi malam. Dalam diam kami berdua melintasi jalan. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya sampai juga aku di depan rumah. Alhamdulillah, gumamku senang. Aku menoleh ke belakang hendak bicara dengan si bapak yang sudah baik mau mengantar. "Makasih banyak ya pak, udah mau nolongin Kalimatku terputus. Aku melongo kebingungan. Bapak-bapak ramah tadi hilang. Padahal baru saja dia ada di sini bersamaku. Bahkan sisa jejak motor yang dikendarainya tidak terlihat. Seakan-akan si bapak emang gak pernah ada sebelumnya. Kepalaku celingukan mencari keberadaan si babak. Aneh, dia raib begitu saja. Perasaanku semakin gak enak. Aku jadi ingat ucapan si Yono sewaktu aku hendak pulang tadi. Aku disuruh hati-hati karena ini malam Jumat, malamnya setan-setan berkeliaran untuk mengganggu manusia. Bulu romaku merinding. Aku bergidik ngeri. Lalu aku menghamburkan diriku masuk ke dalam rumah. Selesai. Sekian untuk cerita malam hari ini. Semoga kalian terhibur dengan kisahnya. Sampai jumpa lagi di treat aneh yang berikutnya. Good night and sleep tight. Oke, itulah treat horor pendek dari Mas Indrawan lagi ya, yang mengisahkan seorang satpam yang motornya mogok tapi dibantu dorong maksudnya, oleh ternyata bapak-bapak tadi yang ya makhluk halus lah ya. Mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.